April Fool! Hey, shout out Tembe. Shout out Kamikaze. On that fuck shit. Shout out Dente, you know what you do to my drink? I do. You what? Nick Nack, Patty Whack, give a dog a bone. I was taking out your back, hit you motherfucking dome. When I look into your eyes, I know you're not a mortal last. With the two, You with the four, what? Smoking on the get the green on the scene with the lean. And my team gonna be Mr. Dream. I achieved Dolphin, can I shiver cause the cream I side on the key 2020 on the scene. She got that meds on her back. Ask for the 100 and cash. He gonna let his tongue lash. She gonna give him a rash. I'm gonna get inside Dominic's wing and go to the space needle. I be smoking on OG, yeah, this for me, it's medicinal. Achoo, motherfucker gotta sneeze, gotta take one puff when it hits my brain. I do feel love when it hits you, you go swear it's no. Halo Rek, kembali lagi di channel kita. Kali ini aku dan teman-temanku mau membahas tentang sumber daya laut, Rek. Tapi sebelum itu aku mau membahas tentang kerajaan maritim dulu, Rek. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Indonesia itu memiliki kerajaan maritim yang berpengaruh pada negara itu sendiri, Rek. Kerajaan yang aku maksud kali ini adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan ada pada abad ke-7 merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Menurut para ahli, Kerajaan Sriwijaya terletak pada Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang memiliki letak yang strategis. Hal itu menjadi faktor untuk para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Untuk melindungi dan menjaga jalur perdagangan laut, Kerajaan Sriwijaya itu sendiri memperkuat angkatan militer mereka. Hal tersebut dilakukan untuk membuat kapal itu aman dan untuk menarik para pedagang agar singgah di Kerajaan Sriwijaya itu sendiri atau wilayah Sriwijaya. Selain menjadi pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat ajaran agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya itu sendiri mampu menjadi negara maritim yang pernah menguasai pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad. Hal ini justru membawa keuntungan bagi Kerajaan Sriwijaya itu sendiri karena adanya komoditas ekspor dan bea cukai. Hal itu pun didapat dari kapal-kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan wilayah Sriwijaya. Namun seiring berjalannya waktu, Sriwijaya melemah karena faktor ekonomi itu sendiri. Hal itu dapat terjadi karena para pedagang di Kerajaan Sriwijaya mulai berkurang. Hingga akhirnya Kerajaan Sriwijaya pun runtuh di tangan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Sekian penjelasan saya tentang kerajaan maritim di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ikan air laut. Jadi ikan itu merupakan jenis hewan yang masuk ke dalam golongan hewan vertebrata. Dan sama seperti hewan vertebrata yang lainnya, ikan memiliki alat ekskresi utama yaitu ginjal. Ginjal yang terdapat pada ikan selain sebagai alat ekskresi juga memiliki fungsi sebagai osmoregulator, yaitu berupa organ yang memelihara keseimbangan garam dan dalam tubuh ikan. Selain ginjal, ikan memiliki alat ekskresi lainnya yaitu insang, kulit, serta anus. Ikan dapat dibedakan menjadi dua. Ini didasarkan pada tempat hidupnya yaitu ikan air laut dan ikan air tawar. Karena perbedaan tempat ini juga berpengaruh pada sistem ekskresi dan osmoregulasinya. Ikan air laut memiliki tubuh yang hipotonis terhadap lingkungan sekitarnya. Itu artinya darah ikan air laut memiliki konsentrasi air yang lebih tinggi dibandingkan air laut di sekelilingnya. Hal ini akan menyebabkan tubuh ikan laut kehilangan air secara osmosis melalui seluruh permukaan tubuhnya. Untuk mencegah dehidrasi, tubuh ikan harus menurunkan laju filtrasi air ke dalam tubulus ginjal. Ikan laut yang memiliki tulang rawan seperti ikan hiu dan ikan pari memiliki osmoregulasi yang berbeda. Urin yang berada dalam tubuh ikan hiu diserap kembali oleh tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Ini bertujuan untuk mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya. Tingginya konsentrasi urea menjadikan cairan di dalam tubuh hiu bersifat hipertonis dibanding lingkungannya. Sekian, terima kasih. Kembali lagi sama aku. Kali ini aku mau membahas tentang potensi dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia.
Indonesia terkenal dengan SDA-nya yang sangat berlimpah, contohnya di bidang kelautan. Yang menjadi faktor Indonesia memiliki SDA yang berlimpah karena yang pertama, karena letaknya yang strategis. Yang kedua, karena Indonesia mempunyai laut yang sangat luas dan dimana memiliki potensi sumber daya yang sangat beragam dan banyak. Namun menurut saya dengan adanya sumber daya yang banyak di Indonesia, menurut saya Indonesia menjadi kewalahan sendiri karena kurang bisa memanfaatkan SDA itu dengan baik, sehingga yang bisa mengolah adalah negara lain, namun yang dipekerjakan adalah negara Indonesia itu sendiri. Bisa saja Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri. Menurut saya Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang dan hutan-hutan di Indonesia cepat terlunaskan. Dengan adanya sumber daya laut yang melimpah juga menjadi daya tarik bagi negara lain. Jadi negara lain yang nakal kasarannya itu mencuri sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contohnya seperti pencurian ilegal. Namun hal ini juga terjadi karena pertahanan di Indonesia atau pertahanan angkatan laut di Indonesia kurang memadai atau kurang ketat. Lalu ada orang yang tergila-gila dengan sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah, lalu ia melakukan pengeboman atau penangkapan secara ilegal, yang dimana hasil tersebut akan dipakai oleh diri sendiri dan diambil sebanyak-banyaknya. Hal ini seharusnya menjadi kesadaran kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara kita sendiri, negara yang harus kita jaga, bukan malah memanfaatkan SDA untuk kebutuhan sendiri. Itu hanya opiniku mengenai SDA laut yang ada di Indonesia ini. Kalian boleh setuju, boleh tidak yang menonton, karena itu hanya opini. Selanjutnya pembahasan ini dilanjutkan oleh temanku. Oleh karena kelebihan di dunia maritim, maka banyak juga olahan-olahan yang menggunakan bahan-bahan dari laut. Contohnya adalah rumput laut dan ikan. Nah, rumput laut Indonesia itu sering juga diimpor ke luar negeri. Itu yang menambah devisa negara. Tapi kita akan berfokus ke arah pengolahan ikan. Pengolahan ikan ini dapat difungsikan atau dibuat untuk mengolah makanan khas Palembang, yaitu pempek Palembang. Pengolahan pempek Palembang ini tidaklah sulit dan proses pembuatannya pun tergolong masih mudah. Nah, ikan apabila telah difungsikan atau telah diolah menjadi makanan pempek Palembang, maka daya tahan dari ikan ini akan berubah menjadi makanan dan akan bertahan lebih lama dari ikan yang masih fresh. Selamat malam Pak Dimas dan teman-teman. Hari ini saya akan meresum blended agama KBM 3. Menko Kemaritiman mengatakan pada pendeta dan gereja diharapkan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat dan memasukkannya ke dalam khotbah. Sekolah pendeta perlu juga memberi pemahaman di bidang lain selain agama, seperti bidang pariwisata, pertanian, dan industri garam, dan lain-lain, serta ikut turun ke lapangan, sehingga ini bisa menjadi bahan tambahan untuk khotbah-khotbah, kata Menko Kemaritiman saat menjadi pembicara pada konferensi pekabaran Injil dan Kemajemukan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia, dan Jaringan Doa Nasional di Berstagi, Sumatera Utara, hari Kamis, tanggal 31 bulan Mei 2018. Menko Kemaritiman mengatakan banyak capaian pemerintah selama ini, tetapi belum terlalu diketahui masyarakat, seperti misalnya inflasi di Indonesia yang sejak tahun 2015 ada di 8%, sekarang berada di bawah 4%. Dalam waktu 2 tahun, pemerintah mampu menjaga kestabilan harga, terutama karena inflasi ini banyak dipicu oleh harga-harga makanan seperti beras, ikan, gula, dan bahan pokok lainnya.
mengedepankan balance of power di kawasan terutama India, Cina, Jepang jelasnya. Jadi sekian dulu rek video dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Bye. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face that I damn know. Only time on my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes five stoners like lit matches. I've been feeling really lost, looking all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic.